Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Setia Dini, NIM 23060200013 dari kelas 6A Tadris IPA. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum pembuatan media pertumbuhan bakteri PDA atau potato dextrose agar, yang mana dalam potato dextrose agar ini berbahan dasar yaitu kentang, gula, dan serbuk agar-agar. Tujuan praktikum ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami alat praktikum mikrobiologi skala rumah tangga karena dalam praktikum ini menggunakan alat-alat yang tersedia di rumah tangga. Yang kedua, memahami teknik sterilisasi skala rumah tangga, yaitu mengganti alat autoclave dengan panci untuk melakukan sterilisasi. Yang ketiga, membuat media pertumbuhan PDA yaitu potato dextrose agar. Yang keempat, memahami hasil perlakuan yang berbeda-beda pada media pertumbuhan PDA karena dalam praktikum ini nanti kita melakukan 5 perlakuan di masing-masing media. Dasar teori. Media merupakan substrat yang diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan mikroorganisme. Salah satunya medium PDA atau potato dextrose agar sebagai medium alternatif karena bahannya mudah diperoleh, murah, menghemat biaya penelitian. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum pembuatan media PDA antara lain Langkah yang pertama yaitu menimbang kentang menggunakan timbangan digital seberat 300 gram. Selanjutnya menimbang gula pasir. Jangan lupa untuk menolkan timbangan digital dengan cara menekan tombol tab pada menu timbangan. Berikutnya masukkan gula pasir ke dalam wadah hingga 20 gram. Berikutnya yaitu menimbang serbuk agar-agar, yang mana dalam praktikum ini dibutuhkan serbuk agar-agar sejumlah 20 gram menggunakan timbangan digital. Lalu menimbang kaki seberat 5 gram. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya mensterilkan wadah yang akan digunakan untuk melaksanakan praktikum. Jangan lupa untuk menutup panci tersebut dan menunggu hingga 20 menit. Langkah selanjutnya yaitu mengupas kulit kentang dan mencucinya hingga bersih. Setelah itu memotong dadu kentang menggunakan pisau. Memasukkan kentang ke dalam panci yang berisi air lalu menyalakan kompor. Mengaduk-aduk kentang menggunakan sendok dan menunggu hingga air mendidih lalu mematikan kompor. Setelah itu menyaring ekstrak air rebusan kentang menggunakan saringan.
memasukkan ekstrak ragi ke dalam air kemudian memanaskannya di atas kompor. Setelah mendidih, matikan kompor lalu menyaring ekstrak air ragi menggunakan saringan. Langkah berikutnya itu memasukkan air ke dalam panci, lalu menambahkan serbuk agar-agar ke dalamnya untuk dilarutkan. Lalu mengaduknya hingga merata, setelah itu baru menyalakan kompor. Selanjutnya, memasukkan ekstrak kentang dan ekstrak air ragi ke dalam panci, lalu mengaduk hingga merata. Langkah berikutnya yaitu menambahkan gula pasir ke dalam panci, lalu mengaduknya hingga merata. Penambahan gula pasir ini bertujuan untuk menutrisi mikroba. Setelah semua bahan tercampur dan air sudah mendidih, maka matikan kompor. Setelah itu, langkah berikutnya ialah mengambil alat yang sudah disterilisasi menggunakan panci selama 20 menit yang nantinya digunakan sebagai wadah atau tempat media PDA. Sebelum menuangkan media ke wadah, pastikan meja yang akan digunakan terhindar dari mikroorganisme, yaitu dengan menyemprotkan alkohol 70% lalu mengelap menggunakan tisu. Dan dalam mengelap menggunakan tisu, arahnya berurutan dari kiri atas ke kanan hingga ke bawah. Hal ini bertujuan agar bakteri tidak tersebar kembali. Selanjutnya, menyemprotkan alkohol 70% ke permukaan tangan. Hal ini bertujuan agar tangan terhindar dari kontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya, memindahkan alat dan bahan yang akan digunakan di atas meja yang sudah steril. Langkah berikutnya yaitu menuangkan larutan ke dalam wadah yang sudah disterilkan tadi menggunakan saringan. Setelah itu, menutup media menggunakan penutup wadah atau cup tersebut. Setelah larutan dituangkan ke dalam wadah, langkah berikutnya itu mensterilkan ulang media menggunakan panci dan mengukusnya selama 15 menit. Setelah 15 menit, mematikan kompor lalu mengangkat media yang sudah steril.
Setelah itu menyimpan media ke dalam lemari dan menunggu hingga media padat sebelum diberikan perlakuan. Setelah media padat, langkah berikutnya yaitu menata kelima media di atas meja. Pada media yang pertama tidak diberi perlakuan apapun, yaitu media dalam kondisi steril. Pada media yang kedua diberi perlakuan dengan mengusapkan media menggunakan tangan yang dicuci dengan air tanpa menggunakan sabun. Pada media yang ketiga diberi perlakuan yaitu mengusapkan media menggunakan tangan yang dicuci dengan air menggunakan sabun. Pada media yang keempat diberi perlakuan yaitu mengusapkan tanah menggunakan cotton bud di atas media. Sedangkan pada media kelima ini media dibiarkan terbuka. Pengamatan hari kelima untuk media yang pertama berwarna bening tanpa ada bercak. Pada media yang kedua terdapat bercak putih dan juga bercak hitam disertai dengan adanya air dan gelembung air di atas permukaan media. Pada media yang ketiga terdapat bercak hitam, bercak putih dan juga bercak kuning. Pada media yang keempat terdapat bercak putih, bercak hitam, dan bercak merah serta garis-garis berwarna coklat kehitaman. Pada media yang kelima, media berwarna coklat dengan beraneka ragam jamur berwarna putih, hitam, coklat, jingga, dan kuning. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan media PDA yang telah dibuat, terdapat perbedaan dari kelima media. Perbedaan di antara masing-masing media disebabkan pemberian perlakuan yang berbeda-beda. Media pertama yaitu media steril, media kedua diberi perlakuan ditempeli tangan yang dicuci tanpa sabun, media ketiga diberi perlakuan ditempeli tangan yang dicuci menggunakan sabun, media keempat diinokulasi menggunakan cotton bud yang dioles dengan tanah, media yang kelima dibiarkan terbuka. Media ke-1 hingga media ke-4 ditutup rapat. Pertumbuhan bakteri dan jamur terlihat khususnya pada media yang diolesi tangan dan tanah. Sedangkan media ke-5 dalam kondisi terbuka sehingga pertumbuhan bakteri dan jamur berkembang pesat di dalamnya. Kesimpulan yang pertama, alat praktikum mikrobiologi skala rumah tangga dapat digunakan sebagai pengganti alat-alat yang berada di laboratorium seperti wadah cup dan panci. Yang kedua, teknik sterilisasi skala rumah tangga dapat dilakukan dengan mengganti autoclave dengan panci yang prinsip kerjanya sama. Yang ketiga, pembuatan media pertumbuhan PDA dilakukan dengan mencampurkan ekstrak air kentang, gula, serbuk agar-agar, dan penambahan ekstrak ragi. Yang keempat, hasil perlakuan yang berbeda-beda pada media pertumbuhan PDA menunjukkan ketidaksamaan hasil pada media satu dengan media lainnya.